Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwan wa akhwat fiddin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sekarang Anda bicara agak jauh ke atas. Di dunia ini sekarang jumlah penduduk planet bumi ini sudah 8 miliar orang seluruh dunia. Jumlah orang muslimnya mendekati angka 2M. Jadi 25%-nya nih sudah dikuasai oleh muslim. Dan Allah kasih di berbagai negara Eropa, Amerika, sekarang orang bersemangat mengkaji kebenaran. Termasuk di Cina, Korea, Jepang, perlahan-lahan orang masuk ke dalam Islam. Bahkan yang saya dengar di Jerman itu satu hari tidak pernah kosong orang convert to Muslim, convert to Islam, masuk menjadi orang beragama Islam. Di Jerman tidak pernah stop. Mu'alaf Center model sini, tiap hari ada orang yang masuk Islam. Itu menunjukkan Allah sedang membuka pintu hati orang-orang non-muslim dengan hidayah Allah. Kalau dia mau pakai akal pikirannya, dia masuk ke Islam atas dasar akalnya. Itu sebagai asbab, Allah yang menentukan hidayah itu buat siapa. Mendengar itu, orang-orang yang non-muslim yang benci akan Islam, yang Islamofobia, benci terhadap Islam, itu namanya Islamofobia, itu dia ingin memojokkan Islam. Gimana cara memojokkan Islam? Dia perkenalkan yang namanya moderasi agama. Moderasi agama itu memojokkan agama Islam, bahwa agama Islam itu agama yang kuno, agama terbelakang, nggak ngerti modernitas, tidak moderat sama sekali. Pakaiannya masih kayak begitu, tidak penuh dengan fashion gitu, enggak, kuno. Orang Islam itu radikalisme, dikit-dikit bicara akarnya. Orang Islam itu ekstremisme, ekstrim, karena mereka pernah baca Al-Quran. Di Al-Quran itu ada perintah membunuh. Ya kan? Coba itu dicontreng sama mereka di stabilo. Apalagi yang ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, yang waghluz alaihim, yang intinya hai orang-orang beriman, hai Nabi, bunuhlah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dimanapun kalian bertemu mereka. Nah, ada kan? Coba nanti dicari. Jadi itu di stabilo kalimat itu, tuh lihat. Agama Islam itu sadis, disuruh membunuh orang-orang kafir, orang-orang munafik, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Sampai mereka mengatakan masuk ke dalam agama Islam. Ini agama teroris ini. Wah, gitu. Jadi atas dasar itu dia nggak mau tahu. Mereka nggak mau tahu. Islam itu agama yang radikalis, teroris, ekstremis, dan intoleran. Jadi kalau kita nggak mau mengucapkan selamat Natal itu intoleran. Selamat tahun baru nggak mau, intoleran. Wah, selamat ya hari ulang tahun.
Mau nggak ngucapin? Intoleran, gitu. Nah, ini namanya moderasi agama. Yang herannya, moderasi agama adalah gerakan yang menyatakan agama ini moderat, faham agama ini moderat, faham agama ini kuno. Yang kuno itu, yang tidak moderat itu, yang ketinggalan zaman itu cuma Islam. Jadi Islam kalau mau disebut tidak kuno, mau disebut moderat, mau disebut kekinian, up to date, harus ikut dong dengan perkembangan zaman. Jadi jangan pakai kata kafir, mulai membenci Islamofobia, mulai membenci istilah-istilah Islam. Istilah-istilah dalam Islam itu dibenci sama mereka. Mulailah siapapun, termasuk pejabat-pejabat negara, nyebut. Jangan mengatakan kafir ya. Itu ekstrim. Itu intoleran. Seolah-olah orang lain itu jahat, pembohong, bodoh. Itu kalau kafir. Jadi kalau orang kalau orang di luar Islam sebutnya non muslim. Pernah dengar itu? Jangan katakan kafir. Begitu diteliti, ternyata orang agama Nasrani itu ngambil istilah kafir, dipinjam, digantiin di kitab mereka ada bahasa Ibrani raka. Raka. Janganlah kalian menjadi orang yang raka. Raka itu orang yang bodoh, jahat. Bodoh, jahat. Orang yang jahat, bodoh. Raka. Digantikan sama mereka. Rakanya tadinya ada, di garis miring kafir. Lama-lama rakanya hilang. Di terbitan yang baru, kitab mereka namanya Bible, rakanya hilang. Tinggal munculnya kafir. Jangan kalian sebut kafir terhadap mereka, karena belum tentu mereka seperti itu. Kira-kira gitulah. Jadi istilahnya dipinjam untuk menggantikan apa? Menggantikan raka. Raka itu memang betul jahat, bodoh, sadis. Tapi kok minjem istilahnya dari Islam, kafir. Sehingga kata kafir itu dibenci sama mereka. Saya dulu waktu di Untar sempat ngajar hukum Islam. Dalam fakultas hukum, siapapun mereka, mau agamanya apa, harus ikut mata kuliah wajib namanya hukum Islam. Kenapa? Karena dari zaman Belanda sudah begitu. Jadi bukan kebijakan pemerintah sekarang. Bukan. Dari zaman Belanda sudah begitu. Kenapa Belanda pelajari? Karena Belanda bingung, kok ngadepin orang Islam ini nggak habis-habis. Mereka nggak takut mati. Jadi pelajari nih hukum Islam. Nanti kita cari selahnya di mana, nah kita kasih mereka itu. Jadi mempelajari agama Islam bukan untuk kepentingan Islam, tapi untuk memecah belah agama Islam, memecah belah umat. Itu yang dikenal dengan nama Orientalisme. Orientalisme. Dia belajar Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Tokoh Orientalisme yang paling populer itu adalah Snoek Horgroote. Mungkin pernah dengar cerita ini ya. Yang jelas begitulah maksud mereka. Saya ngajar hukum Islam di kelas. Kalau di kampus lain ada hukum Islam 1, ada hukum Islam 2. Atau istilahnya pengantar hukum Islam dan hukum Islam. Ada 2. Tapi kalau saya ngajar di Untar, yang 75% sampai 80%-nya mahasiswanya non-muslim, Chinese, itu hukum Islamnya cuma 1. Saya lagi ngajar, habis ngajar, ada mahasiswa maju ke depan. Mahasiswa maju ke depan, dia tanya, Pak, kenapa ya kami yang non muslim itu disebutnya sama orang Islam itu kafir?
Kok jahat betul ya? Orang Islam itu kepada kami jahat betul. Kenapa jahat? Kami dikatain kafir. Oh gitu ya? Iya. Kamu tahu nggak artinya kafir? Kafir itu artinya jahat, bodoh. Kata siapa? Kata pendeta saya, pendeta kami. Oh, kamu tahu nggak kafir itu asalnya dari bahasa apa? Bahasa Arab. Yang menguasai bahasa Arab itu orang Nasrani atau orang Islam? Orang Islam. Nah, mestinya kamu nanyanya ke siapa? Ya, kami kan nggak tahu nanya ke siapa. Jadi yang dijelasin oleh pendeta kayak gitu. Oh, gitu. Makanya sekarang saya tanya sama Bapak. Saya bilang, kafir itu asal katanya kafaro. Kafaro itu tertutup, terselimuti. Hampir sama kafaro itu dengan istilah cover. Cover bahasa Inggris itu artinya selimut, penutup. Kalau ada buku tuh ada covernya. Itu satu akar kata tuh, cover bahasa Inggris, kafir dalam bahasa Arab. Jadi kamu disebut kafir itu mestinya beruntung. Artinya hati kalian itu masih tertutup, masih ditutup sama Allah, karena kalian nggak ada berusaha untuk mencari hidayah Allah. Oh begitu Pak? Iya. Lagian kalian disebut kafir aja sampai marah. Iya. Kalian tahu nggak? Kalian yang agamanya Nasrani itu apa menyebutnya orang Islam? Atau orang-orang di luar agama Nasrani, khususnya Islam, apa? Domba-domba yang tersesat. Coba. Bedanya jauh kan? Kalau kalian itu disebut oleh orang Islam orang kafir, masih orang tuh, cuma tertutup hatinya. Coba kalau kalian nyebut orang Islam apa? Domba yang tersesat. Orang apa bukan? Bukan. Tersesat lagi. Udah domba tersesat. Coba. Sebetulnya lebih sadis mana dalam memberi istilah? Kami atau Anda? Oh iya Pak. Iya. Jadi kami itu dapat istilah langsung dari Allah. Langsung dari Tuhan kami. Atau dari Nabi kami. Nggak pernah kami garang-garang. Nggak pernah pinjam istilah dari agama lain. Jadi jangan gara-gara kafir begitu. Nah sekarang gitu juga. Moderasi agama itu memusuhi kata-kata khilafah. Sampai mereka itu orang Polda bilang, Pak Ustadz tolong gantilah nanti kalau organisasi ini mau terus, mau tidak dilarang, gantilah namanya. Jangan khilafah. Gantilah apalah namanya. Boleh. Oh gitu Pak. Tapi setahu saya Pak, yang namanya FPI, Front Pembela Islam, itu nggak ada khilafahnya Pak. Dilarang juga. Iya ya. Nah iya, apa yang ngomong? Front Pembela Islam khilafahnya di mana? Nggak ada. Tapi dibubarin kan? Uangnya diambilin juga kan? Iya. Tapi di anggaran dasar anggaran rumah tangganya ada Pak kata-kata khilafah, ingin menegakkan khilafah. Ya itu kan di anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Tadi katanya kalau namanya, iya di anggaran dasarnya. Oh di anggaran dasarnya, oke. HTI itu ada kata-kata khilafahnya Pak? Nggak ada. Ada khalifahnya? Nggak ada. Terus ingin menegakkan khilafah? Iya. Baru ingin Pak. Iya, dibubarkan juga. Jadi penegakan hukum itu like and dislike, suka dan tidak suka. Jadi bukan masalah objektif, bukan. Ada ukurannya, bukan. Jadi tergantung dia mau suka mau nggak suka. Ikhwan wa akhwat fiddin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Terakhir kemarin kami ketemu Khalifah. Khalifah dapat tuntutan hukuman penjara 14 tahun.
dan denda 50 juta. Di luar dugaan. Itu perkaranya sedang dicari-cari waktu itu, tapi ancaman hukumannya bisa segitu. Saya ketemu Khalifah, saya bilang, Khalifah ini gimana? Khalifah dengan santai aja bilang, apapun yang kita lakukan itu sudah ada tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa saya akan ditangkap, bahwa saya akan dituntut sekian, udah ada, jadi nggak usah bingung. Allahu Akbar, kita udah mau emosi, udah nggak usah bingung. Jadi proses kerjain aja proses, ikhtiar silakan, tapi jangan mengharapkan sesuatu itu bisa terjadi karena proses. Enggak. Katanya orang yang sukses adalah orang yang giat bekerja, usaha. Ada nggak orang yang nggak usaha kaya? Ada, banyak. Ada nggak orang yang santai-santai aja sukses? Banyak. Jadi ukurannya apa? Ukurannya kehendak Allah. Cuma kita nggak tahu kehendak Allah, ya kita kerja aja, usaha aja, ikhtiar aja. Hasil atau nggak hasil, sukses nggak sukses, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Allah ngasih sesuatu itu pasti ada ukurannya. Jadi kita nggak tahu, kita kerjakan aja. Besok kita nggak tahu terjadi apa, tapi cuma dikasih tahu sama Allah, sebelum kalian diciptakan, kalian tuh sudah ditulis nanti umur sekian begini, umur sekian begini. Ada yang umurnya baru segini meninggal, ada yang umurnya segini sakit, ada yang umurnya segini ditangkap, ada yang umurnya segini Allah kasih jaya hidupnya, banyak amal solehnya, banyak ibadahnya gitu. Nah sekarang kita kalau tahu gitu, apapun yang kita hadapi jadikan itu sebagai amal ibadah kita, amal soleh kita. Tadinya kita masuk tuh udah menggebu-gebu, udah luar biasa kita menggebu-gebu. Begitu dengar Khalifah gitu langsung, ya Allah, habis lagi. Padahal sebelum ketemu Khalifah saya nulis gitu, apa itu yang dimaksud dengan TPPU. Saya kasih tahu gini-gini. Terus Khalifah, nanti waktu pledoi insya Allah hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 waktu baca pledoi, Khalifah ngomong semua, tapi kalau dalam tindak pidana tuh ada unsur-unsur tindak pidana. Jadi kalau dibilang unsur tindak pidananya Khalifah ingin memperkaya diri, Khalifah bilang unsur ingin memperkaya diri atau unsur memperkaya diri tidak ada. Buktinya dari dulu saya tetap begini, nggak ada kayak. Jadi unsur itu tidak terbukti, harus disebut gitu Khalifah. Oh gitu ya, iya. Jadi harus detail gitu, iya. Terus bahwa itu adalah paksaan, ditentukan 10% sampai 20%. Bilang unsur itu tidak terbukti. Karena yang menentukan 10%, 20% itu bukan saya, Allah dan Rasulnya. Sedangkan kalau ada warga yang tidak mengeluarkan zakat, infak, sodakohnya ukuran itu, nggak diapa-apain, nggak ditangkap, nggak disita hartanya, jadi nggak ada paksaan. Bilang gitu. Jadi unsur yang itu tidak terbukti, harus begitu Khalifah. Khalifah bilang, itu apa namanya? Itu namanya khusus untuk membantai tuntutan. Saya enggak lah, saya yang umum-umum aja, nggak usah yang khusus-khusus, ngapain nimpalin mereka. Allahu Akbar, dia bilang. Selesai udah. Jadi gitu menggebu-gebu kayak apa, dia santai aja ngadepinnya. Udah, biarin lah. Apapun yang kita mau kerjakan tuh udah ada ininya, tulisannya. Jadi kita mau menggebu-gebu hasilnya segitu, kita nggak menggebu-gebu hasilnya segitu, ya biasa aja. Yang penting kita ikhtiar, ikhtiarnya sungguh-sungguh, iya sungguh-sungguh.
Ya udah, saya Amir Daulah, Pak Ustadz Alif, Abdullah Abdurrahman, terus Pak Muhammad BM Daulah, terus satu lagi Isal Bumiayu tuh. Siapa? Yang Saifullah. Yang bagian itu kamera-kamera tuh ya. Nah, itu. Cyber. Itu kita ketemu Khalifah dan katibnya Ustadz Abdul Aziz, dia ketemu Faisal ketemu Faisal, jadi dia kayak ngobrol sendiri. Tapi nggak lama dia bergabung. Setelah dikasih tahu dia nanya, yang Faisalnya nanya, Ustadz nih begini gimana? Saya bilang ya, itu bisa-bisanya mereka. Organisasi Khilafatul Muslimin adalah organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan ingin menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila. Ukuran bertentangannya mana? Kita pernah ngapain Pancasila? Nggak ada kan? Satu. Kedua, Khilafatul Muslimin ini bukan ormas. Tidak ada akte notarisnya. Ada itu katanya. Akte notaris untuk pendidikan, namanya Khilafatul Muslimin. Tapi organisasinya nggak ada. Yang kedua, kalau ada akte notaris diperkuat oleh pengadilan setempat, nggak ada. Ketiga, didaftarkan ke Kemenkumham, nggak ada, berarti bukan ormas. Keempat, kalau dia melibatkan orang yang banyak dari berbagai provinsi dan kabupaten kota, harus izin Kemendagri, nggak ada juga. Terus dibilang Khilafatul Muslimin adalah organisasi massa. Massa dari mana? Kita ini kelompok pengajian yang ingin membentuk jamaah untuk beribadah, menyempurnakan ibadah agar dapat mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu aja. Jamaah, ibadah, Islam yang rahmatan lil alamin. Itu aja 3. Berputar di situ aja. Nggak ada yang lain. Jadi atas dasar itu mereka pun kewalahan menghadapinya. Jadi ya udah, yang penting harus dihukum. Dengan dihukum, nah ini yang agak menakutkan. Kelanjutannya nanti Khilafatul Muslimin diharapkan bisa menjadi organisasi yang terlarang seperti halnya FPI dan HTI. Kita tanya sama Khalifah, ini gimana? Itu bagaimana caranya dia melarang? Kalau ini organisasi pengajian, gimana caranya? Orang mau ngaji, masa iya dilarang? Ya terserah kalau itu. Ya balik lagi Khalifah terus. Kita percayakan Allah yang udah mengaturnya. Ya udah selesai. Jadi atas dasar itu, pada kesempatan ini ana berbagi. Ini yang bisa ana sampaikan. Ana akhiri billahi fi sabilil haq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.